Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang baik.
Kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan selalu melimpah atas setiap hidup kita. Berkat bukan hanya berbicara tentang harta, tapi dengan Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, kembali memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Sebab itu, siapkah Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Mari yang siap boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik ya Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang luar biasa. Sebab itu kami datang Tuhan Yesus membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan Yesus. Untuk kami naikkan ucapan syukur yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? I call you Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, for how you never turn away. I call
setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari nyatakan ya. Nah, segenap hati kami nyatakan Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Dia baik buat saya. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, puji Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Nyatakan, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, puji Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Biar segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom gereja Tuhan GPPRJ. Shalom. Sekali lagi saudara shalom. Shalom. Saudara bersuka cita siang hari ini. Boleh sebagai tanda bersuka cita dan kita memuji menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Haleluya. Sebab Dia Raja kita yang mulia. Amin. Mari seirama saudara bertepuk tangan.
sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sorakan haleluya. Engkaulah Raja, Tuhan kami yang mulia. Amin. Jemaat Tuhan, suaranya bisa lebih keras lagi. Katakan. Sujud dan menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah bagi yang mulia, Berkuasa selamanya. Gedung PRJ, angkat suaramu. Come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Kau yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bertepuk tangan saudara, come on. Haleluya. Mari satukan suara, nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari bersama nyanyi untuk Raja mulia. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan
impossible to you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tuhan GBIP aja yang percaya, sorakan haleluya. Angkat suaramu, nyatakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here.
percaya Tuhan dengan iman kami sanggup melakukan segala perkara. Mari sama-sama saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu bangsa Israel yang sedang mengalami konflik peperangan saat ini. Tuhan, kami mau melepaskan shalom atas Israel. Diberkatilah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, sebab Tuhanlah keselamatan. Engkaulah Tuhan panglima perang yang akan berperang menghadapi Goliat-Goliat dan yang menghancurkan segala tembok-tembok musuh. Tuhan, kami berdoa kiranya kemuliaan Tuhan Kau nyatakan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, kasih mula-mula dicurahkan. Setiap orang akan mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas bumi ini seperti di surga. Bapa, kami saat ini juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Engkaulah Tuhan yang terus memegang kendali keamanan atas negeri ini. Engkau menghancurkan setiap roh pemecah belah bangsa, anti NKRI. Engkau menghancurkan segala roh kekacauan. Dan kami melepaskan berkat atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan memberkati selama proses transisi kepemerintahan Indonesia akan berjalan dengan aman, tertib, damai, dan lancar di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet pemerintah saat ini. Engkau terus mengurapi mereka dengan roh hikmat kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap program-program kerja di akhir masa jabatan mereka dan untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa ini dengan bijak dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa buat Gembala sidang kami Pak Niko, juga Gembala CK7 kami Pak Yanto. Tuhan, Engkau terus mengurapi kedua hamba-Mu dengan pengurapan yang dahsyat melalui pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu ya Bapa di tempat ini maupun di bangsa-bangsa. Tuhan, pakai mereka terus dengan keilahian Allah untuk membawa umat Tuhan menjadi murid dan umat yang layak di hadapan Tuhan, yang berkarakter Kristus. Berkati Tuhan keluarga hamba-Mu, kedua hamba-Mu dengan kesehatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Tuhan, kami berdoa curahkanlah kuasa Roh Kudus yang dahsyat melawat anak-anak muda di tempat ini, di Indonesia sampai ke bangsa-bangsa hingga amanat agung-Mu diselesaikan ya Bapa. Kiranya Engkau pakai mereka untuk menjadi anak muda yang bangkit dan jadi terang di tengah-tengah dunia marketplace, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di keluarga mereka. Mereka akan hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami berdoa buat seminar LGBTQ yang akan diadakan di April ini Tuhan. Engkau berkati pembicara, Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga setiap jemaat Tuhan, para peserta seminar akan mengalami pemahaman dan pengertian yang benar akan gambaran Kristus. Untuk kami bisa menghadapi segala spirit LGBTQ di lingkungan kami, di tempat-tempat di mana kami berada. Dan kami perkatakan setiap orang yang terikat, yang terbelenggu, sudah Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Senang rasanya saudara bisa berjumpa kembali di gereja Tuhan siang hari ini. Dan seperti biasa saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ siang hari ini? Kalau ada saudara boleh lambaikan tanganmu, jangan malu-malu saudara. Apakah ada? Ada di depan kanan saya. Boleh kita sama-sama sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara. Selamat datang saudara jiwa baru. Selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar depan. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau Bapak Ibu saudara yang memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Untuk
Untuk scan kris saudara pastikan nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saudara saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersama deklarasikan doa persembahan. Boleh seluruh jemaat saya undang sama-sama bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 21 April 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Tilo Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 dan 11 April 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Cool diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 20 April 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 22 April 2024. Kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024 dan aktif kembali pada hari Selasa 16 April 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Seiring pesatnya perkembangan zaman, informasi dengan mudah beredar melalui media massa. Salah satunya adalah paham LGBTQ yang masuk ke dalam konten dan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur melalui sosial media dan juga dunia entertainment. Sangat penting bagi orang tua Kristen untuk memahami isu LGBTQ agar dapat melindungi anak-anak dari paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifung Esos MTH bekerja sama untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang LGBTQ dalam seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB di Integrity Convention Center, Mall MGK, Kemayoran. Mari Momendat, segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code tertera. Anak-anak di atas usia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti acara ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 21 April 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Setelah sekian lama, akhirnya tahun ini CK7 kembali akan mengadakan acara Kids Camp. Acara tersebut akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024 di Green Forest, Bogor. Acara ini diperuntukkan bagi anak-anak yang saat ini duduk di kelas 3 sampai dengan 6 SD. Tentunya anak-anak yang harus sudah bisa mandiri ya. Acaranya pasti seru banget. Di sana anak-anak akan dibekali dengan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama, dan gak hanya itu loh. Akan ada games dengan acara yang seru banget. Pastinya ini akan menjadi momen yang tidak pernah mereka lupakan. Segera daftarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian melalui PIC Counter CK7 Kids Camp yang ada di ibadah anak masing-masing cabang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 24 Maret 2024 dan untuk harga early bird hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kartu absen di kelas ibadah di masing-masing cabang. Yuk segera daftarkan anak Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehabisan kuota ya, karena tempat sangat terbatas.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saudara terkadang kenyataan gak selalu sesuai dengan harapan kita saudara. Dan ketika itu terjadi seringkali manusia itu putus asa. Dan bahkan kita menyalahkan Tuhan saudara. Dan itu yang terjadi kepada saya beberapa waktu belakangan ini. Saya ngerasa apa yang saya harapkan, apa yang saya doakan, ternyata gak dijawab sama Tuhan. Tuhan kasih kenyataan yang lain saudara. Kecewa pasti saudara. Lalu beberapa hari yang lalu seperti yang kita tahu, kita baru aja kehilangan saudara kita dalam Tuhan, sahabat kita, almarhum Melita Sidabutar. Dan seketika itu saudara, HP saya dipenuhi dengan konten-konten tentang kesaksian, pujian, penyembahan dari almarhum Melita. Dan lagu-lagunya begitu memberkati saya saudara. Saya seperti diingatkan kembali bahwa semua bukan tentang kehendak kita. Tapi Tuhan tahu yang lebih baik dan Dialah Allah yang setia. Pertolongan Dia tidak pernah terlambat atas setiap kita. Amin. Dan saya percaya lagu ini sudah banyak memberkati setiap kita. Dan bahkan memberkati kita semua di tempat ini. Dan kita mau sama-sama saudara menyanyikan pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh kita sama-sama kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Mari bersama jemaat Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Mari bersama dengan imanmu nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, oh, oh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari buka hatimu bersama, nyatakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Mari bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Itulah sebabnya sorak-sorai kami tujukan kepada Engkau ya Yesus. Sebab Engkau Allah yang terbukti setia. Itulah sebabnya sorak-sorai kami hanya kami persembahkan bagimu Yesus. Pujian kami
Ucapan syukur kami hanya kami naikkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu menopang kami, memagari kami, menyediakan makanan di meja kami, melindungi seluruh anggota keluarga kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau punya rencana yang indah buat kami semuanya. Sekarang Kau akan berfirman, urapi kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, dan mujizat-mujizatnya masih berlaku bagi kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Saudara merasakan bahwa Tuhan kita baik, saudara? Oh, luar biasa. Ya, masalah silih berganti menghampiri kita. Sakit penyakit mengancam keselamatan kita. Flu, burung, Singapura, apalagi saudara. Itu silih berganti mengancam keselamatan dan kesehatan kita. Tapi kalau hari ini kita masih berdiri memuji Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu selalu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin saudara. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah mari tetap bangkit dan jadilah terang, saudara. Ini merupakan visi dari Gembala Sidang kita. Dan saya akan sampaikan akibat dari orang yang di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, tapi mau bangkit dan jadi terang. Hasilnya pasti akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Yuk kita baca. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, saya seringkali baca ayat ini. Saya sudah katam baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu beberapa kali, saudara. Setiap kali sampai di ayat ini, kadang saya, ya bacalah sudah. Tetapi ketika saya dalami, saudara, apalagi ditambah dengan visi dari Pak Gembala Sidang kita, Pak Niko, saya kulik, saudara. Wah, ini ayat luar biasa buat kita. Latar belakangnya begini. Tuhan itu menghukum bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, ke Babel. Dirancang, dibuang ke Babel 70 tahun. Namun 150 tahun sebelum hal itu terjadi, Allah ngomong sama Yesaya, Yesaya, kamu jumpai umatku. Sampaikan nubuatan ini. Bahwa mereka akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi dalam pembuangan mereka tetap harus bangkit dan menjadi terang. Ya, mereka menderita. Ya, mengalami penindasan. Ya, jati diri mereka seolah-olah diinjak-injak. Karena dosa bangsa Israel itu. Tetapi sekalipun penderitaan melanda kalian, sekalipun kamu dalam masa pengasingan, tetaplah bangkit dan jadi terang. Ini diucapkan Tuhan 150 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, saudara. Saudara bisa bayangkan, Allah kita, Allah yang setia dan adil. Kesetiaannya menopang kita, mengampuni kita, membimbing kita, memagari kita, menolong kita. Tapi keadilannya yang salah dihukum. Namun kembali lagi ke kasih setia. Masa-masa penghukuman selesai, mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun lamanya. Nah, Tuhan mau umatnya selama masa penderitaan, masa-masa aniaya, masa-masa kesulitan, mereka tetap harus bangkit dan jadi terang. Kita compare dengan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, saudara. Hidup kita seolah-olah sedang dalam pembuangan. Dunia ini penuh dengan aniaya, sakit penyakit, kesulitan, penderitaan, ya, ancaman-ancaman keselamatan. Kabar yang terbaru, saudara. Saya nggak nakut-nakutin, saudara, ya. Israel sama Iran lagi panas, saudara. Ini bisa memicu perang dunia ketiga, saudara. Yang seperti ini kan membuat orang galau. Dunia mau jadi apa ini? Nah, sama peristiwa seperti bangsa Israel dibuang ke Babel. Hari-hari ini kita merasakan hal yang sama. Tetapi firman yang sama datang kepada kita. Ayo, penderitaan boleh silih ganti datang.
penyakit boleh bergantian menimpa kita. Tetapi kita harus tetap bangkit dan menjadi terang. Pak, mana bisa sih masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa penderitaan, kita suruh bersuka cita, bangkit jadi terang. Mana mungkin di penderitaan, di Babel saudara, mana mungkin mereka bersuka cita. Memang tidak mungkin bagi dunia, tapi mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Waktu saya renungkan tentang kata-kata kemuliaan Tuhan terbit atasmu, saudara, itu luar biasa, saudara. Saya menjumpai bagaimana Allah kita berbeda dengan ilah-ilah dunia ini. Saya tantang saudara, cari dalam Alkitab atau dalam kitab suci agama apapun. Di dalam kitab suci agama apapun di dunia ini, ada enggak ilah mereka, tuan mereka, berhala mereka, dewa-dewi mereka mau berbagi kemuliaan dengan umatnya? Apakah mereka merasakan apa yang dirasakan umatnya? Apakah mereka turut serta di dalam penderitaan umatnya? Gak pernah. Alkitab membuktikan hanya Tuhan Allah kita yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah yang turut merasakan penderitaan umat-umatnya. Makanya dia tidak akan pernah melupakan umat-umatnya. Ya dibuang tapi akan dikembalikan. Ya ditindas tapi disertai. Ya menderita dan sakit melimpah mereka, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kebaikan kalian. Saya kasih bukti saudara, bahwa hanya Tuhan Allah kita lah Allah yang peduli kepada umatnya. Ilah lain, berhala lain, dewa-dewi lain, masa bodoh dengan umatnya. Satu kali Israel mau keluar dari Mesir. Pada peristiwa Exodus. 400 tahun mereka diperbudak Fir'aun di Mesir. Tiba saatnya Tuhan akan pulihkan mereka, kembalikan ke tanah kelahiran mereka. Di mana itu? Kanaan. Untuk keluar dari Mesir gak mudah saudara. Fir'aun keras kepala. Sudah dilayani selama 400 tahun oleh bangsa Israel. Israel diperbudak sedemikian rupa sehingga jati diri Israel, anak perjanjian, itu hancur. Tapi kasih setia Tuhan melindungi umatnya, dikembalikan. Tapi gak semudah membalikkan tangan. Fir'aun keras kepala, dia tidak akan memberikan izin Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Saking keras hatinya Fir'aun, Allah menurunkan 10 tulah buat bangsa Mesir. Saudara tahu, 10 tulah itu bukan peperangan antara Fir'aun dan Musa. Tapi 10 tulah itu melambangkan peperangan Allah Israel dengan ilah-ilah Mesir. Saya kasih contoh satu tulah saja, tulah gelap gulita. Kalau saya jelasin semuanya pulang jam 7 malam nih Pak. Ya, satu tulah saja, gelap gulita. Saudara tahu, orang Mesir itu menyembah dewa matahari. Memanggilnya sebagai dewa Ra. Setiap hari dipuja, dipuji. Diberi sesembahan. Diberi pujian kepada dewa Ra. Dialah yang melindungi, memberikan kehangatan, terang dan cahaya. Sehingga Mesir terberkati. Gitu. Suatu kali Allah menimpakan gelap gulita seluruh tanah Mesir mengalaminya. Kecuali wilayah Goshen. Itu tempat tinggalnya orang Ibrani. Saking pekatnya gelap gulita. Orang ketemu orang dengan lain. Itu gak bisa mengenali. Ini ada orang atau tidak. Saking pekatnya. Mereka menderita. Kesulitan. Teriak-teriak. Ra muncullah. Ra tampillah. Bukankah kami sudah menyembah engkau? Kami bawa korban kepadamu. Sekarang kami dalam keadaan yang sulit. Gelap di mana-mana. Kalau malam dinginnya luar biasa. Tampillah. Percayalah. Apakah dia tampil? Apakah dia muncul? Ini membuktikan ilah-ilah dunia tidak mau berbagi kemuliaan dengan umatnya. Inilah membuktikan dewa-dewa manusia itu tidak mampu menolong umatnya yang menyembah. Dia hanya mau disembah, mau dipuji tanpa mau berbagi kemuliaan. Berbeda dengan Allah kita. Dia kita sembah, kita puji, tapi dalam pendirian kita dia tampil sebagai penolong kita. Wow. Makanya pesan saya satu. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Dia Allah yang peduli buat umatnya. Dia Tuhan yang peduli dengan umat yang menyembahnya. Enggak rugi menyembah Tuhan. Enggak ada ruginya kita mengucap syukur kepadanya. Sebab dia bukan hanya mau disembah, tapi dia tampil sebagai penolong kita. Nah, masalah-masalah yang timbul saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya bagi orang yang mengasihi dia. Alkitab membuktikan bagi Allah enggak ada yang mustahil. Sementara saya sampaikan firman ini, ayo periksa diri saudara. Masalah apa yang sedang saudara hadapi? Problem hidup apa yang sedang saudara alami? Tekanan-tekanan apa yang sedang saudara dapatkan? Kalau orang-orang di Alkitab mengalami mujizat Allah, Allah yang sama akan menolong kita semuanya. Alkitab membuktikan saudara, bagi Allah enggak ada yang mustahil. Yuk kita baca Lukas 1 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tadi kita nyanyi, nothing is impossible. Wow, luar biasa. Kita diyakinkan oleh iman kepercayaan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah sanggup melakukan apapun juga buat anak-anaknya. Alkitab membuktikan dari Ibrani pasal 11. Semua saksi iman saudara itu berjalan di atas kemustahilan. Semua yang terpampang di sini. Saudara sebutkan siapa? Daud. Lalu Musa, Abraham, Yusuf, sampai dengan Paulus. Semua berjalan di atas kemustahilan. Itulah sebabnya mereka masuk pada jajaran saksi-saksi iman. Saya rindu foto saudara ada di situ. Saya rindu wajah saudara ada di situ. Kenapa? Karena bangga punya anak-anak memiliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Nah, dari ratusan tokoh Alkitab, saya akan sampaikan 4 saja saudara. Sebagai bukti bahwa Allah mengizinkan masalah ada, tapi kita berjalan di atas kemustahilan itu. Nomor 1, Abraham. Saya kalau pelajari satu tokoh ini saudara, gak pernah habis kita eksploitasi. Kalau saya renungkan kehidupan Abraham, wow. Dari pemilihan Allah kepadanya sampai matinya, bahkan keturunan-keturunannya itu diberkati. Karena satu manusia ini patut jadi contoh bagaimana imannya itu melakukan perbuatan-perbuatan dan mujizat terjadi. Umur 75 tahun, Allah janji, Abraham, aku tetapkan engkau menjadi bangsa pilihan. Keturunanmu akan sebanyak bintang di laut. Bintang di langit. Seperti pasir di tepi laut. Kalau ada orang bisa ngitung bintang, bisa ngitung pasir, dia akan bisa ngitung keturunanmu. Saking banyaknya. Sudah tahu umur berapa tadi? 75 tahun. Menanti hampir 25 tahun saudara. Satu orang anak perjanjian pun belum lahir. Sampai ketidaksabaran Sarah muncullah Ismail. Tetapi bukan itu anak perjanjian. Yang akan sebanyak bintang di langit dari rahim Sarah. Sementara Abraham umurnya 100 tahun. Sarah 90 tahun. Ilmu kedokteran, kalau ada pria umur 100 tahun, wanita 90 tahun, mana mungkin bisa mengandung? Kalau toh mengandung, viral. Saya mau katakan, gak mungkin. Gak mungkin. Alkitab menyatakan, Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas seksnya lagi. Gak mungkin. Dunia bilang loyo, gak ada tenaga lagi. Ditambah penderitaan sempurna, rahim Sarah sudah tertutup. Teori mana yang bisa menjelaskan Sarah bisa mengandung? Mana mungkin benih Abraham sampai ke rahim Sarah? Tapi bagi Allah gak ada yang mustahil. Abraham tahu, sekalipun tubuhnya sangat lemah, imannya tidak menjadi lemah. Itulah sebabnya di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, Ishak lahir. Hal yang pertama saudara, orang yang berjalan di atas ketidakmungkinan,
di dalam kemustahilan mendapatkan anugerah dan mujizat kalau kita punya iman yang kuat. Saudara tanya dokter kandungan manapun. Saudara kan, udahlah gak usah ngantri, udah jelas gak punya anak. Udahlah gak usah daftar ke dokter kandungan, gak mungkin punya anak. Karena memang sudah ditutup kandungannya. Tapi sekali Allah berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Sekali Allah berjanji, pasti menggenapinya. Mungkin saudara punya masalah seperti Abraham. Mungkin saudara punya pengharapan seperti Andre tadi. Punya pengharapan. Pengen sesuatu, tapi kok sulit sekali ya. Saya mau katakan, tunggu waktunya Tuhan. Manusia punya kronos, namanya kronos itu kronologi. Dari lahir sampai mati. Itu kronologi kita, kronos kita. Allah punya kairos. Kapan Allah mengenapinya, itu keputusan Tuhan. Yang diperlukan apa? Iman kita jangan menjadi lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga gak kalah luar biasa. Israel pada masa keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Keluar dari Mesir itu satu mujizat luar biasa. Mujizat yang lain menanti mereka. Karena gak mudah. Keluar dari Mesir untuk masuk ke Israel itu gak mudah, saudara. Padang gurun menanti, dua rintangan besar sedang menghadang. Nomor satu adalah Sungai Yordan. Yang kedua tembok Yeriko. Rute terdekat keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian lewat Yeriko. Membawa 2-3 orang mudah. Tapi ratusan ribu gimana caranya melewati kota yang menghadang kita. Jadi diperlukan hal-hal yang spektakuler dari Tuhan berupa mujizat. Supaya apa? Orang Israel mengalahkan Yeriko dalam keterbatasan sebagai manusia dan dia mendapatkan anugerah mujizat masuk ke tanah perjanjian. Saya gambarkan kota Yeriko, saudara. Yeriko itu kota yang penuh berkubu. Tembok yang mengelilinginya itu tebalnya kereta kuda bersimpangan. Jadi tebal sekali, nggak mungkin dihancurkan, nggak mungkin dikalahkan. Yang kedua, mereka punya pasukan yang lengkap. Ahli perang, ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Yeriko terkenal dengan orang-orang yang ganas. Nah, orang Israel mentalitas budak 400 tahun, saudara, itu masih melekat. Gak punya pengalaman berperang, gak punya senjata seperti orang Yeriko. Tapi saya mengatakan, selama Allah perintahkan maju, terjang, runtuhkan, maka yang mustahil bagi dunia enggak mustahil bagi Allah. Runtuh loh saudara. Runtuh. Nanti kalau CK7 mengadakan Holy Rain lagi, saudara akan diajak ke situ. Kita bisa melihat batu-batuan yang runtuh tembok Yeriko masih ada. Itu ribuan tahun sampai dengan sekarang ini. Itu membuktikan apa? Bagi-bagi Allah enggak ada yang mustahil. Siapa yang berjalan dengan iman pasti akan mendapatkan berkat-berkatnya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Wow, saudara, hanya dengan sorak yang nyaring. Gak ada satu buah anak panah pun yang nancep di tembok itu. Gak ada satu senjata Israel yang nancep meruntuhkan tembok itu. Sorak-sorai. Orang yang beriman, yang taat kepada Allah mampu mengalahkan rintangan seberat apapun. Itulah sebabnya saya menghimbau, kalau ibadah, puji Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau sedang menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, gunakan seluruh kehidupanmu. Seperti bangsa yang bersorak-sorai, tembok Yeriko runtuh. Demikianlah kalau kita bersorak-sorai, masalah kita pun dapat kita tangani, saudara. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan? Tangkap kalimat saya ini. Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Allah tidak pernah tertarik mengubah atau menggeser Yeriko. Allah tidak pernah tertarik merubah problem hidup kita. Allah lebih tertarik merubah diri kita. Supaya melihat masalah seperti Allah melihat. Dan kalau kita melihat seperti Allah memandang, berkatnya, mujizatnya, kekuatannya ada dalam hidup kita. Amin. Jangan menghindari masalah. Bisa memutar saudara. Bagi orang Israel bisa memutar menghindari Yeriko. Tapi Tuhan bilang, terobos.
Terabas. Tali stronghold broken atau apa? Hancur. Penghalang hancur. Tembok hancur. Hanya kepada orang yang punya iman dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sorak-sore mereka kepada Tuhan membuat mujizat terjadi. Itu yang kedua di perjanjian lama. Yang pertama Abraham, yang kedua tembok Yeriko runtuh. Yang ketiga saudara, ini luar biasa juga. Saudara pasti pernah dengar perempuan pendarahan 12 tahun. Yesus pada peristiwa ini lagi viral-viralnya. Dikerubuti banyak orang. Kemanapun Yesus melangkah diikuti ribuan orang. Nah suatu peristiwa Yesus diundang oleh Imam Zairus. Ini orang terkenal saudara. Anaknya sakit keras. Perjalanan Yesus sepanjang ke rumah Zairus berbondong-bondong orang ikut. Tiba-tiba terhentikan oleh perbuatan satu wanita ini. Enggak disebutkan namanya. Saya syukur enggak disebut namanya. Karena apa? Itu berlaku buat kita semuanya. Nah ketika dia tahu Yesus akan lewat. Orang perempuan pada 12 tahun ini saudara, itu sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Lazimnya orang kalau menstruasi seminggu. Pendarahan itu seminggu. Tahun ini berapa lama saudara? 12 tahun. Satu. Tubuhnya, raganya sudah sangat-sangat menderita. Yang kedua, hartanya ludes. Untuk apa? Berobat. Ke tabib. Ke sinsai. Ke dokter mungkin. Ke tempat orang-orang pinter. Mungkin sudah datang kemanapun ujung dunia. Gak menyembuhkan. Sampai apa? Habis hartanya. Yang ketiga, ini yang paling menderita saudara. Dinyatakan najis oleh lingkungannya. Orang gak akan deket-deket sama dia. Dia masuk ke kul manapun ditolak. Najis. Kamu sedang dikutuk Tuhan. Kamu sedang dikucilkan oleh Tuhan dan kita. Oleh sebab itu, kamu tidak punya sahabat. Gak punya teman, bahkan saudara menjauhinya. Penderitaannya sangat luar biasa. Dan mereka dicap sebagai apa saudara? Orang yang gak akan pernah mendapatkan kesembuhan. Sebulan, 2 bulan, mungkin setahun lumrah. Tapi kalau udah 12 tahun, sempurnalah penderitaannya. Gak mungkin sembuh. Tiba-tiba dia dengar Yesus mau lewat di daerahnya ke rumah Zairus. Dia kuatkan hatinya. Dia kumpulkan kekuatan terakhirnya. Pengharapannya cuma satu, Yesus atau tidak sama sekali. Ini kesempatan terakhir. Apapun yang terjadi, apapun yang harus aku lampaui, harus aku jalani. Saudara tahu? Untuk ketemu Yesus muka dengan muka gak mungkin. Satu, dia najis. Yang kedua, udah gak punya daya apa-apa saudara. Saya pelajari dalam ilmu anatomi manusia saudara. Wanita kalau pendarahan lagi menstruasi itu waduh seminggu kacau kan emosinya saudara ya. Wah sulit sekali, gampang marah, tersinggung sedikit, mau gitu ya. Maunya apa? Dimanja-manja, dipijit-pijit, dikasih sesuatu yang wah kan seperti itu. Ini 12 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan, mau manja sama siapa lagi? Mau minta dilayani siapa lagi? Mau najis. Tapi lihat. Di tengah-tengah kesempitan, saat-saat yang mungkin tidak akan terjadi dalam kehidupan manusia. Dia merangkak. Merangkak. Mungkin dari samping, mungkin dari depan, dari belakang, karena dari depan gak mungkin. Yang ada di hatinya cuma satu, asalku jamah jumbe jubahnya, pasti aku akan sembuh. Imannya sedemikian kuat. Penderitaannya itu dikesampingkan, dia tonjolkan pengharapannya. Dia tidak bergumul lagi dengan sakit penyakitnya. Dia tidak sedang bergumul dengan pendarahannya. Dia sedang bergumul bagaimana ketemu Yesus, sentuh bagian terkecil dari dia saja, pasti akan sembuh. Orang yang memiliki iman dan pengharapan seperti inilah yang Tuhan sedang cari saudara. Kalau harus merangkak, merangkaklah. Kalau harus merelakan diri kita untuk direndahkan, rendahkanlah dirimu. Dan saudara tahu, akibat dari ini saudara, saya suka dengan Markus 5 ayat 9 ini, 29 ini. Dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wow.
Saudara, nggak mungkin bagi dunia. Dokter mana yang sanggup menyembuhkan dia? Tabib mana? Harta seberapa yang mampu menghentikan penderitanya? Tapi hanya menjumpai jubah Yesus, bagian terkecil dari Yesus, sakit seberat apapun dapat disembuhkan. Saya suka dengan fenomenanya, saudara. Yesus bilang begini, stop, berhenti dulu. Rombongan mengarah ke Yairus, berhenti dulu. Muridnya tanya, kenapa guru berhenti? Mengapa harus berhenti? Yesus tanya, siapa tadi yang menjamah aku? Petrus bingung, Tuhan, guru, ini ribuan orang loh. Berdesak-desakan loh. Lumrahlah nyenggol engkau, lumrahlah dorong sedikit engkau. Jadi semua menjamah engkau. Tadi aku lihat ada yang selfie, Tuhan. Semua menjamah engkau. Yesus bilang, no. Hanya satu orang yang menjamah aku karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Saudara tahu, orang yang merendahkan hati, berharap kepada Tuhan, punya iman yang kuat, itu yang sanggup menyedot kuasa Allah. Saya berharap yang hadir di tempat ini bukan hanya orang ribuan yang berusaha untuk desek-desekan. Terima berkat Tuhan. Saya rindu yang di sini siapapun kita mampu menyedot kuasa Allah. Itu tamparan buat para muridnya, saudara. Itu tamparan buat orang yang mengikuti Yesus. Mereka dapat mujizat. Tidak dapat mujizat. Karena cuma sekedar nyenggol Yesus tanpa iman. Dijamah Tuhan itu biasa. Pujian bilang, jamahlah aku Tuhan. Urapi aku Tuhan, jamah aku Tuhan. Tapi berapa banyak yang mau menjamah Tuhan? Ayo, jamah dia dengan pujianmu, jamah dia dengan ucapan syukurmu, jamah dia dengan doa-doamu, jamah dia dengan persembahanmu. Maka seberat apapun masalah kita, sanggup kita atasi. Amin saudara? Luar biasa bukan? Ini berjalan di atas ketidakmungkinan dan mujizat masih terjadi. Satu lagi saudara. Ini juga spektakuler. Saudara pernah dengar ya, bagaimana Petrus dan teman-temannya menjala ikan semalaman, gak dapat satu ekor pun. Gak dapat satu ekor pun. Saya beritahu saudara. Petrus, Yakobus, Yohanes itu keluarga nelayan. Dia orang Galilea asli. Akrab dengan danau. Danau Galilea zaman itu saudara, wah ombaknya besar, ikannya banyak. Kalau sekarang cuma terkenal ikan Petrus. Padahal mujair itu saudara. Petrus punya pengalaman, punya jam terbang sebagai nelayan yang tidak bisa dianggap remeh. Dia tahu persis kapan ikan ngumpul. Mereka tahu persis kapan ikan ada di atas, mudah dijaring, atau ikan di bawah karena di atas panas. Jadi dia pergi setiap menjelang malam, jam 6 setelah makan malam mereka pergi menjala ikan. Nanti pulang untuk sampai ke pasar dijual lagi menjelang pagi. Tapi pada peristiwa ini satu ekor pun tidak bisa dijala oleh Petrus dan teman-temannya. Putus asalah mereka. Menjelang menyingsing fajar, dia kayuh perahunya menepi. Udah hari ini gak ada apa-apa. Hari ini gak dapat apa-apa. Untuk bayar pajak pun kita gak sanggup. Untuk bayar cukai pun kita gak sanggup. Udah pasrah saja. Menjelang menepi tiba-tiba ada satu sosok Yesus namanya datang. Anak-anak, lagi ngapain kalian? Kami sedang mencari ikan semalam-malaman. Satu ekor pun gak dapat kami terima. Sekarang tebarkan jalamu sebelah kanan. Petrus bilang, semalam-malaman loh, kami gak tahu, gak dapat. Ikan itu naik waktu malam karena bawah terlalu dingin, dia cari kehangatan. Kalau siang turun karena di atas panas. Makanya menjelang siang gak mungkin ada ikan naik. Jala kami gak sanggup menjangkau ikan. Apa kata Yesus? Tebarkan jalamu. Lalu Petrus bilang gini, karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan juga. Singkat cerita saudara, waktu ditebarkan, ditarik. Petrus gak sanggup menarik jala itu. Dia bilang, hei teman-teman, come here. Come here. Come here. Bantu kami menariknya. Dihitung, ada berapa saudara? 150
3 ekor. Saudara tahu, dalam ilmu gematria Ibrani, kata 153 itu artinya Ami Adonai, akulah Tuhan. Angka 153 itu menunjukkan akulah Tuhan. Jadi kalau engkau bersama dengan aku, kalau aku yang menyuruh menebarkan jala, yang mustahil bagi dunia, enggak mustahil bagi kalian. Saya ingin tanya sekarang, apa masalahmu? Seperti Abraham kah? Seperti tembok Yeriko? Usaha sana gagal, buka warung di sini gagal, buka bisnis ini gagal, buka toko situ bangkrut. Seperti tembok Yeriko yang tebal menanti kita. Atau seperti perempuan berandan 12 tahun. Berobat kemana-mana gak sembuh. Menanti mujizat sulit sekali. Mungkin Tuhan tidak menjamah kita, tapi Tuhan menunggu kita menjamah dia. Atau seperti Petrus, teman-temannya tebar jala kemana-mana. Modal sudah dibuang, letih, lesu sudah didapatkan, tapi hasilnya satu pun tidak. Ada kabar baik kita semuanya. Yang disembah Petrus, yang disembah perempuan 12 tahun, sama seperti yang kita sembah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sanggup menolong saudara dan saya. Empat-empatnya saudara mengalami mujizat yang luar biasa. Empat-empatnya mengalami hal-hal yang mustahil tapi terjadi dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia ada di dalam Tuhan yang berjalan di atas kemustahilan itu. Kalau saudara rasakan hal yang mustahil itu terjadi dalam hidupmu, ayo bangkitkan imanmu. Bangkit dan jadi terang. Supaya apa? Supaya nyata benar kemuliaan Allah dinyatakan buat kita semuanya. Amin saudara? Mungkin saudara tanya begini, Pak, zaman dulu itu zaman ratusan ribuan tahun yang lalu. Apakah masih berjalan sampai sekarang ini? Saya mau katakan, Yesus tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Catat baik-baik saudara, hari-hari ini sedang tren-trennya Kristen progresif. Ini perlu saya sampaikan di mimbar. Gereja harus memberikan pengertian yang benar buat umatnya. Kristen progresif itu menurunkan derajat Yesus. Mereka percaya Yesus itu memang orang sakti, tapi dia manusia juga. Artinya dia sama seperti nabi-nabi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak setara dengan Allah. Dia berkuasa tapi tidak maha kuasa. Jadi Yesus hanya kita pandang sebagai apa? Sosok teladan moralitas. Bukan ilah yang sanggup membuat mujizat. Gereja sedang diberikan asupan pengajaran sesat seperti ini. Sudahlah, ya kamu percaya Yesus, tapi jangan setarakan Yesus dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan. Hati-hati saudara. Makanya, kalau kita memandang Kristen progresif itu masuk ke gereja, kita sedang apa? Kita sedang mempercayai bahwa Yesus itu bukan Allah. Hati-hati saudara. CK7 memberikan punya beban untuk ini. Menyampaikan buat kita semuanya. Ayo percaya, hanya dia yang sanggup membuat mujizat kok saudara. Hanya dia yang berkuasa. Dia maha kuasa, juru selamat. Makanya keluar dari tempat ini saya pesan buat kita semuanya. Sembah dia, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada juru selamat yang lain. Juru parkir banyak. Juru rawat seabrek. Juru masak bejibun. Tapi juru cuma satu. Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. Pemusik boleh maju ke depan. Nah, kalau ada orang bilang gini, ini masa sulit. Ahli-ahli bilang, ahli ekonomi bilang cari duit susah. Cari kerjaan juga sudah sulit sekali. Para ahli-ahli bilang ini tidak mudah dihadapi. Mana mungkin kalian sukses, mana mungkin kalian berhasil, mana mungkin kalian sembuh. Kamu sudah divonis dokter, hidupmu tinggal 4 bulan lagi. Itu kata para pakar. Tapi saya mau katakan, ikuti apa kata Tuhan. Para pakar referensi saja. Tapi yang kita percayalah apa kata Tuhan. Tampilkan slide burung ya. Saya ingin sampaikan dulu satu pengertian ini saudara. Ada sebuah burung saudara, namanya burung kolibri. Saudara pernah lihat ini ya, burung kolibri. Burung kolibri itu tidak proporsional. Tubuhnya lebih besar dari sayapnya yang tipis dan kecil.
Menurut pakar perburungan, burung kolibri nggak bisa terbang. Untuk mengangkat tubuhnya, sayapnya tidak akan kuat. Para pakar bilang kolibri akan musnah. Kolibri akan musnah di dunia ini. Karena diciptakan hanya untuk dimusnahkan. Tapi pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang burung kolibri ada? Kenapa dia ada sampai sekarang? Karena kolibri gak dengerin apa kata pakar. Kolibri dengerin apa kata Tuhan Sang Penciptanya. Aku diciptakan pasti bisa terbang. Kalau kolibri saja dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, kita lebih daripada burung-burung di udara. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Mujizat apa yang kita nantikan, Tuhan pasti sediakan bagi kita semuanya. Dan saya kaget saudara, ternyata teknologi drone, saudara tahu drone ya? Gitu. Ngambil dari dia. Saudara. Kenapa? Karena kepakan sayap kolibri melebihi banyaknya kepakan burung-burung di dunia ini. Keterbatasan dia dipawayakan dengan apa? Semakin cepat kepakannya, maka dia semua mengangkat dirinya. Dan satu-satunya burung yang bisa terbang mundur cuman kolibri. Para pakar bilang gak bisa terbang. Tapi Tuhan bilang terbang, dia terbang. Jangan dengar apa kata pakar, dengar apa kata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Pujian ini menandaskan iman kita. Bahwa di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Mungkin sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, bisnismu. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Katakan bersama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dari hati yang paling dalam. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Angkat hatimu kepada Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara saya katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Lebih lagi ya saudara, tanpa musik. Nyanyikan dengan imanmu. Katakan, sungguh ku percaya. Imani kata-kata ini saudara. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari
ambil waktu beberapa saat. Hal apa yang paling saudara butuhkan untuk Tuhan jawab dalam kehidupanmu? Utarakan. Kesembuhankah? Pemulihankah? Bisnis yang saat ini turun, saudara minta dinaikkan kembali. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah masa depan. Apapun yang menjadi masalahmu, utarakan kepada Tuhan. Jadilah seperti Abraham, Yosua, perempuan pendarahan 12 tahun, dan Petrus yang melakukan semua perintah Tuhan. Maka mereka berjalan di atas kemustahilan. Terima kasih Bapa, Kau dengarkan seruan hati anak-anak-Mu. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang buntu jalan Tuhan bisa bukakan. Mujizat masih ada, mujizat masih ada, mujizat masih ada. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Yuk kita tutup ibadah pada siang hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah ditabur Tuhan. Kau ingatkan kepada kami bahwa bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Bapak, Engkau pimpin setiap langkah kami Tuhan. Biarlah kami masuk lebih dalam lagi. Kau campur tangan dalam setiap perkara kami. Kau campur tangan di dalam setiap pergumulan kami. Kami akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Mari Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan siapkan hatimu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia,
melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.